Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Terima kasih untuk Bunda Nuris dan seluruh tim dari Majelis Ilham luar biasa dan yang hadir di sini, Masya Allah. Aku jauh-jauh dari Bandung menuju ke Hong Kong dengan perjalanan darat dan udara hanya untuk menyampaikan sebuah titipan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allah cinta sayang sama para ladies yang hadir di sini. Boleh aku berikan cintanya, Masya Allah. Boleh aku? Terima kasih, luar biasa. Wah, terima kasih, jazakumullah khairan. Ini untuk aku. Boleh aku berikan buat Ustaz Hanan? Terima kasih, Masya Allah, jazakumullah khairan. Luar biasa, inilah cinta. Cinta itu memang penuh riba. Ya kan, ada satu cinta di hatiku ternyata tumbuh. Di sini ada berapa bunda yang hadir? Ada 1000 cinta yang hadir. Terima kasih, jazakumullah khairan. Dan mungkin aku nggak banyak ngasih materi ya, karena tadi dari Ustaz Hana luar biasa. Aku kembali diingatkan dengan banyak hal gitu ya. Cuman pengen menyapa saja teman-teman yang dirahmati Allah. Apa kabar hati mungil kamu? Hatinya sehat. Oke. Ada yang remuk nggak hatinya di sini? Oke. Ada yang hancur sampai berkeping-keping? Ada yang berdarah tapi nggak tampak? Luar biasa. Atau ada yang baru teriritasi? Sedang radang-radangnya. Masya Allah. Ya. Tuh, kata Bunda ada yang mati rasa juga. Tapi memang Bunda sekarang tuh ada pandemi baru Bunda. Pandemi barunya bernama HTR, hubungan tanpa rasa. Itu ada yang sudah terdiagnosa seperti itu. Oke, sudah ada yang seperti itu. Oke, sejak kapan terjadi? Ya Allah, semoga Allah sembuhkan ya. Karena itu memang bukan penyakit yang tampak, bukan penyakit yang mudah. Susah juga loh punya hubungan tanpa rasa, status tanpa rasa. Luar biasa. Makanya di sini kita ngumpul bareng, kita ngumpul bahwa semua luka-luka, kepahitan ini mau dibawa kemana? Ya kan? Bahkan kita mungkin sering bertanya-tanya sampai OPT, ya Allah aku nggak tahu lukaku ini bakal sembuh dengan apa. Bener nggak? Sudah tahu obatnya apa? Kadang-kadang kita mencari obatnya, bahkan kita putus asa, aku nggak tahu apa say mau dengan yang baru. Ya kan? Kupikir dia obat, ternyata dia ya itu harus hati-hati ya, kita nggak kadang-kadang salah melihat ya. Pikir selama ini dia adalah obat, ternyata luka head. Oke, nggak apa-apa karena kan memang kita hidup di dunia ini membawa hati yang mungil. Kenapa kita serapuh itu?
serentan itu, selemah itu, karena yang kita bawa hanyalah hati yang mungil, kecil, tanpa kekuatan, kecuali bersama Allah. Luar biasa. Makanya sebelum kita memasuki ruang berobat atau rumah pemulihan, ya, aku pengen ngasih kabar gembira yang ada di sini untuk semua yang rindu rumah, yang rindu tempat pulang, tempat nyaman, tempat berteduh, tempat berbahagia. Basyirha bi baitin fil jannah. Jadi Allah ngasih untuk Khadijah dan untuk semua perempuan solehah. Basyirha bi baitin fil jannah. Berikan kabar gembira untuk Khadijah dan untuk semua perempuan-perempuan yang mengikuti tapak kaki Khadijah. Berikan kabar gembira bi baitin fil jannah. Kamu disediakan rumah, tempat pulang, tempat nyaman. Di baitin fil jannah min khasab, yang terbuat dari mutiara. Kebayang punya rumah dari bahan mutiara. Min khasab, ya, la sakhab fihi wala nasab, yang di dalamnya nggak ada lelah. Aku tahu kamu lelah selama ini, sayang. Aku tahu itu capek, kaki semungil ini diajak sepedahan sama Ustadz gitu kan. Yang sebenarnya yang ngilu bukan hanya Bunda Nuris, aku juga ngilu, cuma kan aku orangnya pendiam ya. Ya udah, diam-diam aja. Artinya apa? Kaki kita yang mungil, hati kita yang mungil, pikiran kita yang kerdil, ilmu kita yang kecil, pengalaman-pengalaman hidup kita membawa kita begitu lelah, begitu capek, mampir berteduh, mencari ruang istirahat, ruang pengobatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang sanggup hatinya itu berlarut-larut dalam kesedihan, itu gak ada yang sanggup, gak ada yang kuat. Kita butuh bersandar, kita butuh day off, berhenti sejenak hanya untuk menunjukkan Tuhan, ya Allah, my heart is still bleeding. Ya Allah, hatiku ternyata masih berdarah-darah. Ya Allah, hatiku ternyata masih berantakan. Aku kewalahan beberes. Barusan aku beresin hatiku, sekarang berantakan lagi. Barusan aku rapihkan isi pikiran aku, sekarang udah pengen ngereok lagi, udah pengen tantrum lagi, udah pengen bete-bete lagi, ya. Memang seperti itu kondisi jiwa kita. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, pilihannya cuma dua, ya. Antara kita mengundang Tuhan atau kita yang memasuki ruang Tuhan. Atau tentu saja Tuhan tidak beruang, ya. Artinya kita menghadirkan hadirat Allah. Jadi Allah itu hadir, tapi banyak di antara kita yang tidak merasakan hadirnya Allah. Tidak benar-benar sadar bahwa Allah itu hadir. Dan bahkan tadi dikatakan oleh Ustaz Hanan, sematkan aku di hatimu. Hatimu yang mungil akan kuat kalau kamu sematkan nama Allah. Hatimu yang lemah akan kuat, hatimu yang rapuh, hatimu yang berantakan akan kembali rapi jika bersama Allah. Jadi mungkin kita nggak tahu, ya, kapan luka ini akan sembuh. Tapi setiap hari kamu harus ingin menunjukkan ke Allah, Allah, ini kondisi hati aku saat ini dan detik ini. Aku benar-benar ingin menunjukkan, kalaupun ini akan bleeding sampai hari wafat aku, sampai kematian aku, itu nggak ada yang boleh sia-sia. Aku dibayar dengan apa? Aku diganjar dengan apa? Ini yang harus kita pertanyakan ke Allah. Nggak apa-apa, karena awalnya memang kita transaksional. Aku mau dibayar apa dengan kondisi luka seperti ini?
dengan kondisi duka, dengan kondisi kepahitan seperti ini. Iklan untuk model hati yang terluka. Oke, ya. Jadi kita jadikan luka, duka, kepahitan semuanya ini menjadi persembahan. Kamu sudah mempersembahkan apa untuk Rob kamu? Kayak kita memang merasa selalu kurang ya, ibadah jarang khusyuk, misalnya ketaatan juga kurang maksimal gitu. Yang kita punya cuma muka, bener nggak? Yang benar-benar kita rasain gitu. Ya udah, itu aja yang kamu jadikan persembahan, karena itu akan dihargai mahal. Gimana caranya luka duka itu jadi apa? Medal itu medali, menjadi piala mahal, piala mewah. Kayak tadi ya, seperti yang diceritakan Ustaz tadi, seorang bunda berduka, kemudian dia dengan imannya, dengan keyakinannya bisa transform, bisa merubah duka menjadi busyra, kabar gembira. Ini kemampuan mukmin. Kalau kita merubah luka jadi trauma, itu manusiawi biasa, belum mukmin. Merubah dari kecewa menjadi dendam, itu biasa manusiawi. Tapi seorang mukmin dia punya kekuatan lebih, merubah dari kecewa menuju yakin kepada Allah. No expectation. Kita belajar, oh ternyata manusia yang paling kita butuhkan, ternyata ya mungkin salah satu pelajarannya, dia memberikan kita pelajaran bahwa kita nggak butuh manusia. Kadang-kadang pelajarannya seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pintalah dari Allah seperti yang apa ya, seperti yang kita minta di setiap doa dalam sholat kita. Mungkin saatnya kita benar-benar mindful itu benar-benar apa ya, penuh kesadaran ketika kita mengucapkan Rabbighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah, ampuni aku karena luka ini ternyata bikin aku enggak fokus, bener nggak? Harusnya aku fokus ke Allah, sekarang aku lebih fokus kepada luka. Karena lukanya eksis, gak ada yang bisa ngobatin. Ini siapa? Bantu aku merubah fokus, ya kan? Ini fokus aku luka, gimana caranya bergeser menuju Rabbil firli lakal adba hatta tardo. Apapun yang terjadi, I feel nothing. Coba, I feel nothing. Ini pelajaran untuk senyap, pelajaran untuk hening, mengheningkan pikiran, mengheningkan perasaan, sehingga kita feel nothing. Kan kita pikir yang kita rasain banyak, bener kan? Campur aduk. Nah, kita belajar untuk mengheningkan cipta. Hening untuk apa? Untuk mengucapkan Rabbil firli, ampuni aku, warhamni, irhamni itu artinya berbelas kasihlah padaku. Karena kita kayak mudah ya di dunia ini, kayak kita ngerasa takut untuk meminta belas kasih orang. Pernah ngerasain kayak gitu? Minta belas kasih ke majikan, enak nggak? Enggak. Minta belas kasih ke suami, enak nggak? Enggak. Kayaknya lucu banget. Minta belas kasih ke ayah ibu kita, enak nggak? Enggak. Ya, itu sih mungkin ya sebenarnya. Irhamni, kita sangat butuh belas kasih. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Allah, pikiran kita, perasaan kita di sebelah mana.
kelemahan kita. Oh, aku terlalu OVT ya Allah, aku terlalu macam-macam ya. Coba kamu ungkapkan ke Allah, dan jangan pernah takut dengan Allah. Kenapa? Allah Rabbal Mustad'afin. Allah itu Tuhan kaum lemah. Jadi kalau ada orang lemah, Tuhan langsung melindungi. Jadi nggak mungkin Allah itu tahu kelemahan kita, terus dia maki-maki kita. Pernah dimaki sama Allah? Enggak. Pernah dicaci sama Allah? Enggak. Pernah dibully sama Allah? Enggak. Pernah dimaki sama majikan? Iya. Aku padamu. Oke, pernah dimaki suami? Pernah. Oke. Dimaki orang tua? Pernah. Ya begitulah ya, kadang-kadang ketika kita mengungkapkan. Oke, sekarang boleh hening? Boleh hening? Oke. Ketika kita mengungkapkan kelemahan, kekurangan, dosa-dosa kepada manusia, itu sedikit menakutkan. Berbeda ketika kita memberikan semua rahasia-rahasia kelemahan kita kepada Allah, Allah akan memberikan belas kasih. Pasti berbelas kasih. Makanya yang kita panggil adalah irhamni, ya arhamar rahimin. Serentak ini kasihi aku, ya arhamar rahimin. Aku ambruk, aku ambiar, aku berantakan ya Allah yang akan terima kita seutuhnya 100% tanpa syarat, tanpa standar. Pas kita mau curhat, say, alis kamu belum rapi, gak mungkin. Say, kerudung kamu belum rapi, enggak. Tuhan tidak pernah melihat fisikali kita. Tuhan melihat keutuhan hati kita. Utuh nggak kamu datang kepada Allah? Kamu ngasih izin nggak untuk Allah sembuhkan luka kamu? Allah punya ide kesembuhan. Allahu asy-syafi, sang pemulih. Kamu bisa pulih. Sekarang pertanyaannya, kamu kasih izin Allah pulihkan kamu nggak? Diizinkan nggak? Diizinkan nggak Allah meletakkan kuasanya, meletakkan kekuatannya untuk merubah segala kesedihan menjadi hiburan? Diizinkan nggak? Jadi intinya kita hanya perlu membuka pikiran kita, membuka hati kita, mengundang kuasa Tuhan. Tuhan Allah kita selalu bekerja, dia nggak diem, selalu bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja mewujudkan semua keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Tuhan sudah membuktikan di dalam kisah-kisah para nabi, para rasul. Tuhannya sama, doanya sama. Kita juga bisa seperti itu. Tuhannya sama dan kita juga punya doa yang sama. Stroke loh, Mbak. Kasih Tuhan sama kepada para nabi atau ke kita. Kan saya manusia, bukan nabi, boy. Makanya Tidak gitu konsepnya. Tuhannya sama. Kalau kita punya kesiapan yang sama, Tuhan juga akan bekerja dengan cara yang sama. Ya. Misalnya, kita punya satu ayat hiburan. Tuhan selalu menyertai kamu, melacak isi hati kamu. Kamu sedang sujud menangis, kamu sedang meruku, kamu sedang bekerja dengan hati yang gerundelkah? Tuhan terus melacak dan memperbaiki di sebelah mana yang harus diperbaiki. Dari pikiran suuzonkah, kurang sabarkah, kurang syukurkah, kurang yakinkah, kurang tawakalkah, semuanya akan diperbaiki satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tinggal menunjukkan, ya Allah, aku tampakkan kepadamu sabarku setipis isu, dan ini tidak membantuku. Benar nggak? Iya.
lihatlah tawakalku, kerahanku selemah ini, dan ini gak bantu aku ingin dibantu punya kesabaran yang lebih kuat, punya cara pandang yang lebih benar. Kita melihat kepedihan, luka, sakit itu seperti apa ya, kita kayak terjebak gitu. Kadang-kadang kita ngerasa terjebak, gak bisa keluar dari situ. Balik lagi, sudah sehat, sakit lagi, sudah sembuh, kabur lagi. setengah tahun nggak makan. Kayak kita Bakso saya. siklusnya nggak keluar di situ aja. Ini gimana caranya? Nah, karena kita melihat bahwa masalah itu seperti tembok, namanya kita butuh perspektif Tuhan, mata Tuhan. Jadi Allah kasih kemampuan untuk hambanya melihat dengan memakai mata Tuhan, mendengar dengan telinga Tuhan, berlisan, berucap dengan firman Tuhan, berpikir dengan pola pikir ilahi. Ya istilahnya ya, bisa Tuhan, bisa ilahi. Kita bisa berpikir ilahi, punya rasa ilahi, berbicara secara ilahi ya. Dan ini perlu kita latih. Misalnya kita lihat bahwa kepedihan atau luka ini hanya seperti tembok yang mentok, gak ada jalan keluar. Coba mari kita pakai fasilitas kacamata Tuhan. Oke, semuanya siap? Kita lihat apakah tembok ini benar-benar tembok mentok, gak ada jalan keluar, ataukah kita temukan sesuatu setelah memakai kacamata Tuhan? Ya, coba kita pakai. Oke, sip. Bismillah. Oh, masya Allah, beneran Umi, beneran itu bukan tembok pembatas. Aku gak mentok, ternyata itu adalah tangga-tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Itu bukan tembok. Dari kemarin itu aku tabrak, sakit, makanya aku berasa mentok. Sekarang aku melihat ini hanya seperti tangga. Makanya doa berikutnya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni irfa'ni, naikkan aku, lift me up, naikkan aku dari kondisi rendah menuju kondisi tinggi, dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi, dari iman yang rendah menuju iman yang lebih tinggi. Lift me up, hold me down, jangan biarkan aku jatuh lagi. Karena ya yang kemarin memang aku jatuh lagi dan jatuh lagi, kayak gitu kondisinya. Kita minta dinaikkan oleh dinaikkan derajat kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, sehingga kita nanti akan menemukan banyak sekali value. Value itu sebuah kualitas diri yang kita dapatkan ketika kita sudah melalui luka dan duka. Lift me up, hold me down, jangan biarkan aku jatuh lagi. Keep me close, keep me close, biarkan aku selalu dekat denganmu, biarkan aku selalu bersamamu, jangan hempas aku, jangan jauhi aku. Terima munajatku, terima rintihanku, terima lukaku meskipun berdarah-darah. Gak semua orang sanggup melihat luka kita, bener gak? Benar. Gak semua orang sanggup mendengarkan curhatan kita, bener gak? Benar. Banyak diantara orang itu tutup telinga, males denger ceritanya. Kamu mah lebay, gitu aja tantrum, gitu aja kamu gak sanggup. Kayak apa ya, ya seperti itulah kondisinya ya kadang-kadang. Makanya keep me close, sampai kita merasakan safe atau mendapatkan kondisi safe and sound. Safe and sound itu luka itu tidak lagi nyakitin kamu. Lukanya masih ada, say. Masih berdarah-darah, say. Oke. Puing-puing dukanya masih berantakan. Oke, ya kan? Kondisinya masih seperti itu. Tapi kita menuju kepada safe and sound.
mungkin luka macam-macam ya, ada yang kegores, ada yang kena api. Tujuan Tuhan, setiap luka yang terjadi padamu sedang terjadi dan masih terjadi dan mungkin akan terus terjadi, tidak lagi nyakitin kamu. Bohong itu mah ngomong doang. Itu ada yang membuktikan. Siapa? Yang dia harusnya terluka tapi tidak terluka. Ibrahim alaihi salam. Apakah apinya dipadamkan? Apinya dimatikan oleh Allah? Enggak ya. Api tetap menyala dan Ibrahim tidak terbakar. Gimana caranya? Coba belajar dari Ibrahim. Api tetap nyala tapi dia tidak terluka. Mungkin ujian ini masih ongoing, masih berjalan. Ternyata kita harus berada di dalam ombak. Ternyata kita harus tinggal di dalam badai. Jadi gimana caranya badai ini tidak lagi no more hurting you, nggak nyakitin kamu lagi. Jadi sekarang luka kamu di mana, say? Masih ada? Masih? Ya, kamu taruh di mana? Di bawah kakiku. Di mana? Cek kaki. Dicek ya. Di mana lukanya sekarang? Di bawah kaki. Artinya apa? You can control your problem. Kamu sudah bisa menguasai situasi kamu. You are the master. Kamu tuannya, kamu majikannya, kamu majikan luka kamu. Jangan kebalik, luka kamu jadi majikan kamu. Kamu akan digerus, dipelintir, diulek, dan macam-macam ya. Oke. Jadi sekarang kamu sudah bisa merasakan nikmatnya berselancar, surfing di atas luka dan duka. Ini arti dari safe and sound. Jadi kamu tetap baik-baik saja. Kamu sehat ya. Lakan ubah hatta tabdu. Lakan ubah hatta tabdu ini lihat Allah, aku memujimu di dalam luka. Aku memujamu di dalam duka. Aku menyembahmu, aku menaatimu, aku bahkan terus melayani, melakukan persembahan-persembahan, peribadatan meskipun aku harus berada di dalam luka. Kenapa? Karena luka itu no more hurting me, tidak lagi nyakitin aku. Oke, jadi sebenarnya ini kualitas yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan Allah. Jadi ketika kamu dekat sama Allah bukan berarti masalah selesai, bukan berarti gak ada ujian, bukan berarti ya kamu bebas dari masalah, bukan. Janji Allah adalah menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan. Oke. Sekarang sedikit latihan ya, sedikit latihan. Bismillah. Dengan nama Allah. Aku belajar. Hening. Gak ada apa-apa kecuali Allah. Aku tidak merasakan apapun kecuali pertolongan Allah. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit sharing dari aku. Akan dipandu doa dahsyat, doa yang lebih deep lagi dari Ustaz Hanan untuk mendapatkan bimbingan, tuntunan, penyembuhan dan perbaikan. Oke, saya serahkan kepada Ustaz Hanan.